Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang di channel saya. Jadi mohon maaf untuk beberapa hari ini saya tidak mengupload video lagi. Dan video yang terakhir yang saya upload yaitu men-review tentang main ski atau snowboard itu. Karena kan memang aktivitas di kebun itu memang dihentikan, tidak ada karena salju ya. Jadi tanaman tidak ada yang bisa tumbuh. Jadi di video kali ini saya akan memperlihatkan kalian penyemayan bibit, karena di bulan 2 ini kita sudah mulai penyemayan bibit untuk menanam di bulan 3. Selamat siang. Sekarang lagi kita pembenihan. Yuk kita lihat. Mantap. Ini mesinnya. Ini benihnya nih. Benih kol. Dalam bentuk saset. Sekarang ini tanggal 28 Februari. Dan besok sudah masuk bulan 3. Kemungkinan penanaman akan dimulai pertengahan bulan 3. Jadi di sini saya memperlihatkan kalian video tentang penyemayan. Bagaimana sih penyemayan di Jepang ini, salah satunya di tempat saya bekerja ini. Itu mulai dari ini penyemayannya itu ya, dari bijinya itu, bibitnya itu ditaruh di wadahnya itu. Kalau bahasa Jepangnya di sini itu iku, biobako, dan tore. Ya, tore itu yang tempatnya itu ya, lubang-lubangnya itu. Nah, di video ini kami di sini Kensusnya berada 4 orang. Orang Indonesia ada 3 orang dan 1 Thailand. Kita berempat ini membagi-bagi tugas. Ada tugas masing-masing ya. Ada yang menaruh bibit itu di wadahnya itu, yaitu saya sendiri memakai mesin itu ya, ada alatnya. Kemudian yang kedua ada yang menyiram dan yang 2 orang bertugas untuk mengisi tanah itu ke wadahnya itu. Seperti itu ya, isikan tanah itu di wadahnya, kemudian dibuatkan lubang, apa namanya kalau bahasa Jepang itu dikuru-kuru, supaya ada cekukan situ untuk tempat letaknya itu ya, bibit. Gini prosesnya seperti ini. Mulai dari ditaruhnya bibit itu, bibitnya itu ditaruh di wadahnya itu. Setelah itu dimasukkan lagi di mesin yang penutup bibit itu ya. Setelah bibitnya ditaruh itu bibitnya ditutup lagi dengan itu semacam serbuk ya, serbuk kayu itu yang sudah dicetak sedemikian rupa, kemudian ditaburkan di situ ya, ditaburkan. Nah, setelah ditaburkan di situ dibawa ke tempat penyiraman. Seperti itu. Setelah dibawa di tempat penyiraman, siramlah itu. Setelah disiram sampai basah, sampai tembus ke bawah, sampai airnya jatuh ke bawah itu. Itu artinya sudah oke, sudah bagus. Nah, gunanya apa dibasahin begitu? Supaya bibitnya itu cepat tumbuh ya, keluar itu. Nah, setelah udah basah semua, sudah dalam keadaan basah ya. Nah, setelah itu dimasukkan lagi ke dalam opennya itu suhunya itu ya tergantung sayurannya. Untuk sayuran ini, tanaman kol itu suhunya 25 derajat. Jadi suhunya itu harus standar 25 derajat. Dimasukkan ke dalam open itu, didiamkan kurang lebih 2 hari, 2 kali 24 jam. Setelah 2 hari barulah dikeluarkan di tempatnya itu ya, di house itu. Setelah 2 hari di dalam open itu dikeluarkan, karena setelah 2 hari itu sudah mulai keluar itu ya, sudah mulai tumbuh ya. Ini harus dikeluarkan cepat, dikeluarkan, dan nanti terkena sinar matahari, udara yang sejuk di situ, supaya bisa cepat lebih tumbuh. Suhunya juga memang di dalam house itu harus terjaga, tidak boleh lebih dari 30 derajat dan tidak boleh kurang dari 10 derajat ke 5 derajat. Tapi karena di sini masih dingin ya, suhu kalau malam itu masih minus, kadang minus 8, minus 10. Jadi sore itu jam 4 bibitnya harus ditutup itu ya, ditutup
ditutup semua. Jadi suhu di dalamnya itu terjaga. Kadang juga dipasangkan penghangat di dalam situ. Dan di bawah bibit itu ada pemanas juga di situ ya. Ada pakai listrik, tapi itu ada juga yang pakai semacam penghangat ya, minyak tanah lah kalau di bahasa Indonesia itu minyak tanah. Tapi kalau di sini itu toyu, pakai stobu itu. Jadi begitu ya. Jadi kita berempat orang itu berbagi tugas, ada tugasnya masing-masing. Jadi ada yang menaruh bibit, ada yang mengisi tanah, ada yang menyiram. Jadi semua sudah sudah tahu masing-masing tugasnya di situ apa saja. Dalam masing-masing petani ya, petani itu berbeda takarannya. Maksudnya campuran tanahnya itu, tanah yang untuk penyemaian itu masing-masing orang berbeda, masing-masing petani itu berbeda. Tapi yang di tempat saya ini ya takarannya ya memang segitu. Saya tidak bisa memberitahukan bahwa campuran tanahnya apa saja itu, karena memang itu berupa privasi orang di sini. Saya tidak berani memberitahukan kalian, mohon maaf. Tapi saya cuma bisa memperlihatkan kalian seperti ini modelnya ya, kurang lebih seperti ini untuk bibitnya itu. Jadi untuk tanah asli yang itu ya di kebun itu itu tidak ada tanah asli, tapi itu sudah merupakan campuran dari serbuk apalah gitu, semacam serbuk kayu, serbuk semacam ada seperti sabut kelapa itu ya, semua ada di situ. Tapi itu memang tidak dibuat sendiri, itu juga dibeli di toko-toko pertanian di sini ya, pertanian Jepang. Mudah-mudahan dengan video ini yang saya tampilkan ya kalian bisa melihat dan mempelajari atau mengetahui pertanian di Jepang itu seperti bagaimana sih. Ya contohnya ya kurang lebih seperti inilah. Kurang lebih. Dan masih banyak sih yang lain. Di video ini saya cuma memperlihatkan saja. Kurang lebih seperti itu. Dan menurut saya yang mesinnya itu ya untuk penaruh bibit itu, menurut saya itu ya sudah teknologi yang maju. Karena ada beberapa di tempat lain, di teman-teman saya yang lain itu memang mesin itu tidak ada, alias mereka pakai yang ada yang manual itu ya. Kalau itu sudah mesin listrik, jadi tinggal digoyang-goyang aja, diputar, diinjak, nanti turun sendiri ya. Dan dia itu memang udah pas satu lubang satu bibit, sudah pas memang. Oke, mungkin sampai di sini saja video yang bisa saya perlihatkan. Untuk mendukung channel ini mohon di like, subscribe, dan bagikan ke teman-teman kalian. Dan jika ada pertanyaan silakan simpan di kolom komentar. Saya undur diri. Nanti selanjutnya saya akan bahas tentang pertanian lagi, ya mungkin dari penyemprotan dan lain-lain sebagainya. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Saya akhiri dan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Sekarang semesta.